Meskipun mereka ini semua kaum, baik dari golongan manusia, golongan jin, ya, berdiri dan meminta kepada Allah untuk agar sesuatu itu tidak terjadi kepada kita, maka hal tersebut tidak akan terjadi kecuali Allah mentakdirkan hal tersebut terjadi. Ya. Lau anna awwalahum wa akhirahum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluhu, ya. Meskipun dari awal manusia sampai akhir golongan jin dan manusia meminta pertolongan untuk kita, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, tidak pasti ditolongi oleh Allah. Okay. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi man ijtaba wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Summa alam mongko nuli weruh sapa sira annat tasawuf sak temene tasawuf lahu iku keduwe tasawuf khoslatani macem loro. Al istiqamah siji nyatane istiqamah ma Allah taala sertane Allah taala. Loro wasukunu lan loro nyatane tenang anil khalqi saking makhluk. Tasawuf ada dua ciri. Yang pertama istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua orang tersebut tenang daripada makhluknya Allah. Tenang ketika seseorang tersebut dipuji oleh orang lain, ataupun tenang ketika direndahkan oleh orang lain. Ya, ini dua contoh, dua ciri daripada seseorang yang mengaku dirinya sufi. Istiqomah dalam taat kepada Allah dan dalam menjauhi larangan Allah, dan orang tersebut tenang dalam kondisi dan situasi apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwasanya wali-walinya Allah itu mereka tidak merasakan takut kecuali hanya kepada Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasakan sedih, ya, kecuali hanya sedihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, istiqomah dan juga tenang. Paman mongko utawi sapane wong istiqomah kang istiqomah sapa man ma'allahi sertane Gusti Allah azza wa jalla, wa ahsana lan nuli bagusi apa khuluqahu ing akhlake man binnasi kelawan menungso, wa amalahum lan serawungan sapa man ma'an nas bil khilmi kelawan aris utawa bijaksana. Bahwa mangko utawi mengkono mang iku sufiyun kang den arani sufi. Jadi orang yang dikatakan sufi itu apa? Yaitu orang yang istiqomah terhadap Allah dan berbuat bagus akhlaknya, berbuat bagus ucapannya, berbuat bagus tindak lakunya kepada sesama manusia, dan bermuamalah dengan orang lain dengan bijaksana. Ini sufi. Ya, jadi tidak sufi itu tidak semata-mata tidak wawuh, gak suka dengan dunia, tapi ada
yang hakiki, sufi yang hakiki yaitu selalu istiqomah terhadap Allah dan berbuat baik kepada makhluk Allah dan muamalah berinteraksi dengan bijaksana. Wal istiqomah anapun utawi istiqomah iku ayyaf dia yang tonebus sapa man hadza nafsihi ing kepinginane hawa nafsu man fi amrillahi maring taat perintahe Allah Subhanahu wa taala. Fi amrillahi ing dalem taat maring perintahe Allah taala. Jadi menjadikan semua yang diinginkan oleh hawa nafsunya ini untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Ya, itu istiqomah. Wa husnul khuluq. Ya. Dan istiqomah dikatakan istiqomah kalau ibadah tersebut atau perbuatan tersebut bertujuan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ditujukan untuk selain Allah, aku tak sedekah bendino cek didelok wong, maka bukan dikatakan istiqomah. Aku tak sholat terus ndek ngarepe wong iki, bukan dikatakan istiqomah. Karena tujuan dari istiqomah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa husnul khuluq lan anapun utawi bagusi pekerti. Ma'an nasi sertane menungso an la tahmila yento ora meksa annasa ing menungso ala muradi nafsika maring kekarepane awak sira. Bal tahmilu balik maksa nafsaka ing awak sira ala muradihim ing ngatasi kekarepane menungso. Malam selagine ora malam yukhalifu selagine ora nentang sapa menungso as-syara'a ing syariat Allah. Ya. Adapun akhlak yang bagus, budi pekerti yang baik itu yang mana engkau tidak memaksakan orang lain untuk melakukan apa yang engkau inginkan. Ya. Budi pekerti yang baik itu bukan kamu menginginkan orang lain mengikuti keinginanmu, namun sebaliknya engkau memaksakan dirimu untuk mengikuti kehendak mereka. Ya. Ketika dalam bermusyawarah contohnya, ketika kalian mempunyai sesuatu unek-unek yang dirembukkan dalam musyawarah, namun pemimpin ya yang melaksanakan berjalannya musyawarah ini mengambil pendapat orang lain, maka seketika itu kalian harus merelakan pemikiran kalian tidak diterima dan yang dijalankan pemikiran orang lain. Ya, gambarannya dalam bermusyawarah seperti itu. Ya. Selama yang mereka pegang atau yang mereka jalankan ini tidak menentang daripada syariat Allah. Tsumma innaka mongko nuli sak temene sira saat tani takon sapa sira ing ingsun anil ubudiyati saking ibadah wahia utawi ubudiyah iku salah satu asyain ana telu pira-pira macam. Ya, kemudian yang engkau tanyakan kepada Al-Imam Al-Ghazali mengenai ibadah. Ya, beliau Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan ibadah ini dalam 3 macam. Yang pertama ahaduha utawi kang kawitane ubudiyah iku muhafadzatu amri syar'i jaga saking perintahe agama. Ya.
Jadi ibadah menurut Imam Al-Ghazali yang pertama itu menjaga setiap yang diperintahkan Allah dalam agama ini. Ya. Yang kedua wataniha lan utawi nomor lorone ubudiyah iku ridho bil qada'i kelawan pepastene Allah wal qadari lan ketetapane Allah. Wa qismatillahi lan pembagiane Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua ridho, rela dirinya menerima apapun ketentuan, baik pembagian ataupun yang ditetapkan Allah kepada diri kita. Ya, dia rela, ridho apapun yang dikehendaki Allah. Selama Allah ridho kepada kami, kepada saya, maka akan saya lakukan. Ya. Akan disebutkan ya, oleh dalam satu cerita seorang waliyah, ya sudah dijelaskan itu banyak disebutkan. Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau hanya ingin ridhonya Allah, dimanapun dia diletakkan oleh Allah. Dimanapun kondisi yang dia alami, kalau Allah ridha, dia rela menjalani apapun ketetapan tersebut. Bahkan dalam ibadah dia, meskipun ya Allah, seandainya saja engkau masukkan ke neraka dan engkau ridho saya masuk neraka, maka masukkan ke neraka. Dan sebaliknya, seandainya amal ibadah saya hanya mengharapkan surga dan engkau tidak ridho, maka jangan masukkan saya ke dalam surga. Jadi ridho ini di atas segalanya. Mahal ya. Tingkatan seseorang ini terlihat daripada apa tujuan dia beribadah. Ya, tingkatan kedekatan seseorang hamba kepada Sang Khalik itu dilihat apa dari tujuan mereka beribadah kepada Allah. Kalau tujuannya hanya dijauhkan dari api neraka, kalau hanya tujuannya masuk di dalam surganya Allah, ini tujuan orang awam. Ya, orang awam ingin itu semuanya. Namun kalau sudah menjadi orang khawas, orang-orang khusus di sisi Allah, itu bukan tujuan. Ya, tujuannya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa thalithuha lan utawi kaping telune al-ubudiyah. Iku tarku ridhoi nafsik, ninggal marang kesenangane awak sira fi talabi ridhoillahi ta'ala ing dalem nyuprih ridhoi Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsumu dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau nafsu kita ingin ya, mengarahkan diri kita, aku cek oleh ridhoi Allah, maka harus ini belum, aku cek ini rek, tak ibadah rek, cek oleh ridhoi Gusti Allah. Ya, ini sudah khusus tapi masih ada didasari hawa nafsunya. Sudah baik, hal tingkatan sampai sini sudah bagus, karena yang ibadah yang dia lakukan ingin mendapatkan ridho Allah. Namun para wali-walinya Allah, mereka beribadah ini ikhlas karena ibadah ini adalah tujuan hidupnya, di atas wajib sudah. Ya. Kalau saya meninggalkan ini ibadah mereka ini di atas wajib. Ya. Menjadi kebutuhan primer mereka, bukan kebutuhan pokok, tapi kebutuhan yang urgent. Di atas itu semua ini para wali Allah. Sudah tidak mengharapkan ridhonya, namun sudah mendapat semua yang dia lakukan semata-mata lillah, ya. Gak ngarep-ngarep itu lagi, cuma lillah.
nafsunya, semuanya gerak-geriknya Allah, Allah dan Allah. Gambarannya susah digambarkan karena tingkatan ini bertahap. Ya, kalau kita tingkatan awam, sik wedi dilebokno neraka, sik pengin arep-arep mlebu surga. Ya. Kalau diomongkan susah, kalau diomongkan, kecuali kita sudah sampai tahap ini, naik tahap berikutnya, tahap selanjutnya baru bisa merasakan bagaimana cara ibadahnya para wali-walinya Allah. Ya. Namun seorang wali tidak bisa sampai ke derajat wali tanpa adanya guru yang membimbing wali tersebut sampai pada derajat kewalian. Kalau kalian belum punya guru yang seperti itu, ya susah. Ya. Siapapun wali yang ada di Indonesia pasti punya guru murabbi, guru yang menyampaikan dia untuk sampai kepada Dzatullah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mbah Hasyim Asy'ari guru murabbinya siapa? Mbah Khalil. Mbah Khalil guru murabbinya siapa? Ada di Mekah sana. Itu pun banyak dari ulama-ulama kita pasti punya seorang guru murabbi. Ya, Mbah Hamid Pasuruan punya guru murabbi Al Habib Ja'far As-Segaf Pasuruan. Ya. Beliau rela sampai pergi ke Pasuruan untuk mendapatkan itu ridho dari seorang guru Al-Habib Ja'far As-Segaf, guru murabbinya. Ya, kakeknya dari Al-Habib Taufik As-Segaf, buyutnya. Ya, jadi semua seorang wali sampai pada derajat kewalian itu tidak bisa kecuali dengan adanya seorang guru murabbi yang menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'atani takon sapa sira ing ingsun anit tawakkuli saking tawakkul, saking tawakal. Wa huwa utawi tawakal iku ayastahkim, iku antas tahkima yang tangukumi sapa sira i'tiqadaka ing keyakinan sira billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Fima ing dalem apa wa'ada, fima wa'ada ing dalem barang kang den janjekake. Ing dalem apa kang den janjekake juga sama. Fima ing dalem apa wa'ada kang den janjekake. Yakni tegese tak takidung yakinake sapa sira annama ing sak temene barang kutira kang den takdirake laka maring sira saya silu mongko bakal teko ilaika maring sira. Ya. Kemudian tawakal yaitu keyakinan dirimu kepada Allah atas apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yakin bahwasanya apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Ya. Tegasnya apa? Yakni i'tiqad, kita meyakini bahwa setiap yang ditakdirkan Allah itu akan sampai, akan terjadi kepada kita. La mahalata, ora bakal la mahalata ora bakal ora pasti. Wa ini istihada lan sak mestine lan lamun ijtihad nemen-nemeni sapa sira. Wa ini istihada lan lamun nemen-nemeni sapa kullu man saben-saben wong fil alami ing dalem wong sak alam dunya ala sorfihi ing atase nolak ing ma angka saking sira. Dan meskipun semua orang itu, ya dalam hadis yang lain dalam Arba'in Nawawi juga disebutkan, meskipun mereka ini semua kaum baik dari golongan manusia, golongan jin, ya berdiri dan meminta kepada Allah untuk agar sesuatu itu tidak terjadi kepada kita, maka hal tersebut tidak akan terjadi kecuali Allah mentakdirkan hal tersebut terjadi. Ya. Lau anna awwalahum
wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluhu, ya. Meskipun dari awal manusia sampai akhir golongan jin dan manusia meminta pertolongan untuk kita, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, tidak pasti ditolongi oleh Allah. Ya. Begitupun kalau Allah sudah tidak menghendaki hidayah kepada seseorang, meskipun bapaknya wali, ya, meskipun bapaknya kiai, bapaknya wali, bapaknya seorang nabi, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada anaknya, maka anak tersebut tidak akan dapat pertolongan. Contohnya siapa? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Anaknya Nabi Nuh disuruh naik kapal, ya, karena nggak mau iman dengan Allah, nggak mau iman dengan agama ayahnya, maka fa innahu laisa min ahli, kata Allah, bahwasanya itu bukan golonganmu wahai Nuh, itu bukan keturunanmu, bukan keluargamu. Ya. Namun juga ada, kita wajib untuk terus mendoakan diri kita, mendoakan anak-anak kita agar diberikan oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah, juga wajib. Contohnya siapa? Contohnya dalam surat Al-Kahfi. Ya, Nabiullah Khidir alaihissalam membangunkan rumah bagi dua anak yang Nasrani, anak bukan Islam, dibangunkan rumahnya. Nabi Musa protes, kenapa kok dibangun rumahnya padahal dia bukan Islam, bukan Muslim. Ya, fa innahu jadduhu, kakek-kakeknya dulu ada yang beriman kepada Allah, dibangunkan rumahnya. Ya. Jadi tetap ada timbal balik, tetap kita kewajiban seseorang orang tua mendoakan anak-anaknya agar diberikan keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan solihah. Ya. Namun kalau masalah hidayah ini tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan Kanjeng Nabi juga memintakan hidayah kepada pamannya. Ya, pamannya yang beliau kasihi, beliau doakan mintakan hidayah kepada Allah, namun Allah belum memberikan hidayah dan sampai meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, pamannya. Ya. Yakni tak takit, tegese yakini sapa sira annama ing sak temene barang kutira kang takdirake laka maring sira, saya silu bakal tumeka ilaika maring sira. Dan setiap yang dipastikan Allah, yang ditakdirkan kepada kita pasti adanya. Ya, sudah sampai situ ya. Kullu man fil alami ala syarfihi anka wa malan opo lam yuktab kang den ora kang durung den tulis annahu sak temene malaka maring sira lam yasil ora bakal tumibah ilaika maring sira wa in sa'adaka lan lamun nulungi maring sira sapa jamiul alami wong sa'alam dunya. Ya. Ya, tadi saya jelaskan wa sa'altani lan takon sapa sira ingsun anil ikhlasi saking ikhlas. Apa itu ikhlas? Bahwa utawi ikhlas iku antakuna yen to ana apa a'maluka penggawean sira kulluha ya sekabehane amal iku lillahi ta'ala kejaba maring Allah Ta'ala. Ikhlas yaitu setiap yang kita lakukan, yang kita ucapkan, ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya. Perbuatan ibadah kita yang baik qauliyah ataupun fi'liyah ini ditujukan hanya karena Allah, itu namanya ikhlas. Wala yartah lan ora tenang apa qalbuka ati sira biha bimahamidin nasi kelawan puji-pujine menungso. Wala yubali lan ora peduli sapa sira bimadammatihim kelawan nyacat-nyacate menungso. Ya, dan dia
tidak merasa terpuji dengan pujian orang lain, dan tidak merasa tergerak hatinya ataupun marah karena cacian orang lain karena kita sergap ibadah. Dia tidak berpengaruh, baik pujian orang lain ataupun cacian orang lain tidak berpengaruh sama sekali dengan ibadah yang dia lakukan semata-mata karena Allah. Ini namanya ikhlas. Wa'lam lan weruh sapa sira anna riya, kebalikan daripada ikhlas yaitu riya. Wa'lam lan weruh sapa sira anna riya ing sak temene riya iku ya tawalladu dan lahirake apa riya min ta'zimil khalqi saking mulyaknoe menungso. Adapun riya ini terlahir daripada pengalamannya menungso. Oh, Masya Allah ya, ibadai khusyuk, ibadai dadi wong alim, Masya Allah, ahli Quran. Ya, ini timbul riya, ini sifat riya pengen dipuji, itu riya. Kalau ibadahnya hanya pengen dikatakan Masya Allah ya alim, Masya Allah, ahli Quran, maka yang kamu lakukan hilang seketika itu. Ya, karena ibadah yang kamu lakukan hanya ingin dilem-lem wong, ya, itu namanya riya. Wa ilajuhu lan anapun obati riya. Terus bagaimana cara mengobatinya agar tidak merasa tersanjung dengan pujian dan tidak merasa terhinakan dengan hinaan orang lain? Obatnya apa? Antarahum yen to ningali sapa sira kabeh ing menungso musakharina dan gampangake sapa menungso tahtal kudrati ana ing kekuasaane Allah, kekuasaan. Yahsabuhum nyono sapa sira ing menungso kal jamadati kaya dene bondo kal jamadati kaya dene bondo mati. Ya. Fi adami kudrati isalir roha ing dalem ora anane kekuatane maringi tenang. Wal masaqqati lan maringi susah litakhlusa, ya, supaya mari min muraatihim saking riyae aring menungso. Ya, jadi cara obatnya bagaimana? Melihat bahwasanya yang dia lakukan daripada ibadahnya itu atas kemurahan Allah memberikan kita kuasa, kemampuan untuk melakukan taat. Ya, alhamdulillah, saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani kebaikan ini. Ya. Dia bisa menjadi orang alim itu atas kehendak Allah. Orang lain pun bisa seperti itu kalau Allah menghendaki. Kalau dia merasa yang dia lakukan ini semata-mata dari Allah dan dia tidak mampu melakukan kalau tidak kekuasaan Allah, maka dia akan merasa rendah hati. Ya. Sealim-alimnya Allah, kalau Allah sealim-alimnya seseorang, kalau Allah tidak memberikan kekuatan kita untuk menjadi hal seperti itu, maka tidak mungkin. Nah, maka akan timbul rasa dirinya itu butuh dengan Allah, dirinya itu rendah, dirinya itu apes. Ya. Dan melihat orang-orang yang memuji dia, orang-orang yang menjelek-jelekkan dia, itu seperti ya wis tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Melihat orang lain itu tidak berpengaruh dalam amal ibadahnya. Ya. Bukan bermaksud untuk menghinakan mereka, tapi kita menganggap bahwasannya semua orang yang baik yang memuji kita ataupun yang menghina kita ini adalah ya wis itu seperti benda mati, tidak berdampak dengan amal ibadah kepada kita. Ya. Kalau sudah sampai dalam tahap ini, maka sifat riya ini akan hilang daripada diri kita.
menganggap dirinya tidak mampu dan menganggap semua ya baik pujian atau cacian orang lain itu tidak berpengaruh atas dia mencapai pada derajat tersebut. Ya. Tapi tetap meyakini bahwasanya dia lebih buruk daripada orang lain. Ini intinya. Bagaimanapun alimnya kita, tidak boleh menganggap orang lain itu lebih rendah derajatnya, lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci. Ya. Jadi apapun kita tetap merasakan bahwasanya dia lebih buruk daripada orang lain. Kuncinya itu. Kalau menjadi seorang dai ilallah ya, harus punya ini bahwasanya aku belum lebih baik daripada orang lain. Kalau kamu mampu menyerahkan ruhmu kepada seorang guru, maka kesinilah, dekatlah kepada seorang guru, dekatlah kepada kamu. Wa illa lamun orang, namun kalau belum bisa menyerahkan ruhnya ini ya, kepada seorang guru murabbinya, kepada seorang wali, kepada Allah, fala tastahil, mongko ojo petungkul sira. Jangan sibukkan dirimu biturroha sufiyati kelawan tindak batile piro-piro sufi. Ya. Maka jangan sibukkan dengan mami opo bolong iso bolongi tekel sampai bisa membolongi tembok, bisa melihat Ka'bah. Maka jangan bayangkan hal-hal seperti itu kalau belum bisa memberikan, menyerahkan roh ini kepada seorang guru, seorang wali ataupun kepada Allah, tak akan sampai. Ya. Karena ini keyakinan kita bagaimana roh ini bisa seperti itu. Muridnya Mbah Sunan Ampel, Mbah Soleh, ketika meninggal Mbah Sunan Ampel sambat masjid itu khusus dan Mbah Soleh akhirnya hidup lagi. Jadi kalau roh kita belum sampai, belum kita serahkan kepada alim atau kepada guru, belum kita pasrahkan roh ini, maka jangan membahas masalah sesuatu yang tidak mungkin. Paham ya? Jangan sibukkan dirimu dengan ini sih dilakukan sufi, ini wali, ini batin, gak menyalahi dan gak sesuai dengan syariat, gak usah seperti itu. Karena sudah lain. Gambarnya dalam Al-Quran saja membunuh ini hukumnya haram, meskipun bukan muslim. Ya. Orang muslim haram, apalagi bukan muslim kecuali kafir harbi, kafir yang memerangi kita, penjajah yang boleh kita bunuh. Kalau ulah-ulah bunuh mata ini jambret, yang mata ini haram. Namun ini disebutkan dalam Al-Quran bagaimana seorang nabi membunuh anak sehat, ya cilik, terubahnya. Ya Allah hukumnya. Dalam Al-Quran menceritakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Lagi Nabi langsung menerang dalam firman-Nya Allah dalam Al-Quran. Nabi Khidir mateni anak cilik. Ya, bahkan Nabi Nuh sendiri takut dengan anak cilik kalau ditanya. Mari sedekah tidak ngerti. Ya, makanya Nabi Khidir wala as'alni ma laisa dan wala pada asal ini saya kata bisa kami dikro ojo takut sebelum aku memberikan penjelasan. Namanya seorang murid harus takut benar pada seorang guru yang murabbi atau seorang wali. Ya. Allah menjawab dalam Al-Quran lagi, nanti ketika anak ini sudah dewasa akan membunuh orang tuanya. Ya, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan oleh di dalam Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya. Kemudian juga masih berkaitan dengan adab kita kepada Nabi Muhammad, terlebih lagi ketika Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik beliau punya
hajat di kota Madinah, punya sesuatu yang ingin dia lakukan di Madinah, beliau taat kepada Nabi Muhammad. Nabi sudah meninggal, Imam Malik jauh ya. Setelah Nabi meninggal, beliau ketika masuk dalam kota Madinah, bagaimana beliau adabnya kepada Nabi? Beliau turun dari hewan tunggangan. Ya, kalau dulu kan masih pakai hewan unta, terus kuda. Ya. Masa zaman seperti semacam Imam Malik, zaman Imam Syafi'i belum ada alpa, belum ada Fortuner. Ya, karisma tak apa, 7 minggu tak apa. Ya, naik kendaraan sampai di kota Madinah, beliau turun. Beliau melepas sandalnya. Turun dari hewan tunggangannya, beliau lepas sandalnya. Ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam Malik, kenapa engkau lepas sandalmu? Kenapa engkau tidak menaiki hewan tungganganmu? Apa kata beliau? Aku malu karena di kota ini malaikat Jibril datang diwahi dari Al-Syurabri, dari langitnya Allah ke dunia untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Dan aku malu karena di sini Nabi Muhammad sering mondar-mandir dan Nabi Muhammad dimakamkan di Madinah. Adabnya kepada Nabi. Ya, meskipun Nabi sudah tidak ada, beliau rela menjadi seorang imam besar yang disegani, punya kedudukan tinggi di masyarakat, di kalangan orang-orang. Ya. Beliau rela tidak pakai sandal hanya untuk taklim di Madinah di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saya dan kami bisa ziarah ke Madinah, bisa ta'adab seperti adabnya Imam Malik di kota Madinah. Allahumma amin. Ayyuhal walad wallahu a'lam bissawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa akhrijna min dhulumati rahmatika wa arhamna ma'an nabiyyin wa khairal mursalin wa innaka ala malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah.